Anda kembali menyaksikan Closing Bell, kami masih membahas apa saja strategi RMK Energi untuk memaksimalkan durian runtuh dari lonjakan harga komoditas batubara bersama dengan Vincent Saputra, Direktur RMK Energi. Pak Vincent, kita lanjutkan lagi dialognya terkait dengan perkembangan global. Kita tahu bahwa perang antara Rusia dan Ukraina ini membuat harga batubara semakin membara gitu ya Pak Vincent. Nah sebetulnya apakah RMK ini turut mendapatkan durian runtuh nih dari melonjaknya harga komoditas batubara ini dan seberapa besar sih dampaknya bagi perseroan? Oke, ya, memang kita ngelihat tren kenaikan harga ini sebenarnya mulai sebelum dari perang itu ya. Waktu itu kan memang baru pasca COVID, negara-negara mulai kembali produksi lagi untuk industri dan lain-lain, mereka membutuhkan energi. Diperparah juga memang benar dengan perang itu kondisi suplai batu bara ke negara-negara Eropa terutama jadi terputus kan. Nah ya RMK sendiri pun memang salah satu yang menikmati ini. Jadi otomatis harga komoditas naik, sedangkan produksi masih terbatas, harga batu bara naik, ya penjualan batu bara kami juga ikut terdongkrak. Tadi ada sempat mention soal Eropa. Nah terkait dengan Eropa yang sedang mengalami krisis, apakah RMK Energi turut juga mencari peluang atau mungkin memanfaatkan peluang terkait dengan permintaan batu bara dari Eropa? Ya, memang saat ini kami ada beberapa permintaan dari Eropa. Cuman fokus kami, penjualan yang kami lakukan sekarang masih ke China dan India. Kedepannya ya otomatis mungkin kami akan mempertimbangkan juga untuk supply ke Eropa. Tapi saat ini ya memang dua utama pengguna batu bara terbesar masih di masih di China dan India. Oke, tapi kalau misalkan melihat permintaan dari Uni Eropa, sebetulnya kan cukup banyak ya Pak, apalagi negara-negara Uni Eropa tengah membangkitkan kembali pembangkit listrik batu baranya. Nah sebetulnya tantangan untuk mengirimkan batu bara ke sana apa saja sih Pak? Mungkin dari segi kualitas atau mungkin permintaan kalorinya nih seberapa besar tantangannya? Oke, ya kalau dari kalori yang diminta cukup mirip sama yang dipakai oleh negara seperti China, Korea, ataupun Jepang. Tapi memang ya jaraknya cukup jauh, satu. Kedua adalah market ini udah lama nggak membeli batu bara. Nah ini adalah suatu tantangan yang mana kalau kita mau supply, apabila ada ekses produksi yang dari sekarang kita produksi, kita baru pikirkan ke sana. Kalau nggak kita memang sudah ada kontrak yang berjalan cukup panjang, udah kontrak 1 tahun, kontrak 6 bulan. Nah ini yang mesti kita penuhin dulu ke customer-customer di negara Cina dan India tadi itu. Oke, tapi kalau dari segi tantangan pengiriman, dari segi biaya logistik, mungkin apakah ini juga menjadi perhitungan bagi RMK? Itu juga salah satu menjadi perhitungan, karena biayanya agak lebih tinggi dibandingkan ke negara-negara Asia. Oh gitu, itu perbedaannya bisa berapa persen sih Pak, perbedaan Mungkin untuk cost-nya? sekitar 40% 40% dibandingkan dengan negara-negara Asia. Artinya sejauh ini negara-negara mana saja sih yang menjadi target pengiriman ekspor dari RMK Energi? Sekarang ini customer utama kita China, kedua India, ada juga kita supply ke Thailand, Vietnam, jadi masih di seputaran Asia. Artinya memang ke China dan India ini masih menjadi negara-negara tujuan ekspor dari RMK Energi. Nah proporsi ini paling banyak kemana sih Pak? Karena kalau kita lihat juga kan dari segi China dan India ini kan permintaan juga sedang meningkat. Tinggi ya. Nomor satu di China ya, sekitar 40% dari pengiriman kita ke negara itu. Karena mereka yang berani bayar dengan harga cukup tinggi. Oke, tapi kalau dari klien-klien dari RMK Energi sendiri sebetulnya ada ketergantungan nggak sih Pak terhadap satu klien atau mungkin ini bisa dikatakan diversifikasi? Oke, ya kita kan ada komponen jasa ya. Memang sekarang ini kita ada 8-9 customer, jadi kita nggak reliant on satu customer aja, yang mana kalori batu baranya beda-beda. Ada yang dari low, medium, sampai medium high. Jadi kita ngelihat ya cukup safe lah dari sisi. Kalau dari segi kalori-kalori ini permintaan yang paling banyak yang mana sih Pak? Yang sekarang yang paling common 4.200 gar. Itu untuk power generation, istilahnya kacang goreng lah. Oke, Pak Vincent yang sedang ramai juga terkait dengan batu bara, terkait dengan kebijakan DMO. Sebetulnya pandangan Anda seperti apa sih terkait dengan kebijakan ini dan apakah RMKE ini termasuk perusahaan yang memenuhi kebijakan DMO ini? Ya pastinya, kita sebagai perusahaan TBK, kita juga memenuhi aturan, seperti tambang kita, RKAB-nya 1,25 juta, kita targetkan untuk supply 25% dari 1,25 juta tersebut. Ya kita ngelihat kalau DMO ini dua sisi ya, memang secara harga dibandingkan dengan ekspor jauh lebih murah. Nah, mungkin ini juga kita minta bantuan pemerintah untuk dikaji lagi untuk dari sisi pricingnya. Itu satu. Yang kedua juga ya memang Indonesia kan masih
power generation terbesarnya masih batu bara. Jadi kami pasti akan penuhin 25% tersebut. Oke. Kalau untuk target di tahun ini, kita tahu juga bahwa permintaan dari sejumlah negara yang masih meningkat, kemudian juga krisis energi ini masih melanda, utamanya negara-negara Uni Eropa. Seperti apa sih target RMKE Energi di tahun ini? Dan apakah Anda optimistis bahwa kinerja RMKE, utamanya pendapatan ini masih cukup impresif seperti di semester 1 ini yang bahkan peningkatannya hingga 159% secara year on year? Ya, target kita tahun ini secara pendapatan 2,4 triliun. Yang mana sampai semester 1 2022 kita mencatatkan pendapatan 1 triliun. Tapi di semester 2 volume pengangkutan meningkat, volume pembongkaran, volume jasa logistik yang kita lakukan meningkat. Kedua, ya memang secara tren yang kita lihat biasanya second half ini untuk permintaan batu bara lebih tinggi dan tambang kita juga mulai bisa berproduksi dengan maksimal. Nah, kita jadi sangat optimistis angka yang kita targetkan tersebut akan tercapai, mungkin malah terlampaui gitu. Oke, artinya seiring dengan permintaan yang akan meningkat di second half ini juga memasuki musim dingin ini kira-kira peningkatan produksinya ini bisa berapa persen Pak Vincent? Target tahun ini kan 1,25 juta. Sampai bulan 6 kemarin kita baru produksi sekitar 400 atau 500 ribu. Jadi kita mesti ngejar 850 ribu sisanya tersebut. Supaya kita memenuhi target RKAB kita. Oke, untuk menopang kinerja perseroan, seperti apa sih rencana RMKE ini terkait dengan lini bisnis? Apakah untuk memperluas atau segi memperkuat baik dari sisi hulu maupun hilir? Oke. Kalau dari sisi hilir, saat ini kita mampu untuk handle kapasitas sampai 20 atau 25 juta. Memang terkendala di sisi hulu. Jadi banyak tambang-tambang yang saat ini di Sumsel belum bisa keluar dikarenakan akses jalannya terbatas. Nah, ini yang kita lagi coba bangun. Ada beberapa proyek-proyek yang kami lagi kaji, yang kami lagi lakukan. Kalau jalan itu terkonek, volume besar itu bisa diproduksi dari tambang-tambang ini. Oke, nah, artinya terkait dengan infrastruktur ya Pak ya? Betul, memang fokus kita di situ di infrastruktur, karena challenges terbesarnya di situ adalah infrastruktur. Kalau dari segi hilir tadi Pak? Kalau dari segi hilir, kita akan lakukan investasi stasiun tambahan. Kapasitas stasiun saat ini kan 20 juta ton per tahun. Sedangkan kapasitas pelabuhan kita bisa sampai 25 juta ton. Jadi secara kapasitas masih ada 5 juta ton yang harus kita investasikan lagi. Tapi ini kita akan lakukan setelah yang di hulu tadi udah selesai. Targetnya kapan Pak ini rampung yang di infrastruktur di hulu ini? Kita targetkan di akhir 2023 itu sudah rampung. Oke, jadi nah di untuk tahun depan. biaya investasinya ini berapa Pak secara rinci yang disiapkan? Kalau tahun ini kan 174, tahun depan kurang lebih antara 300 sampai 500 miliar. Nah, dengan strategi kemudian juga rencana bisnis yang sudah disiapkan, bagaimana sih Anda melihat target kinerja RMK Energi di tahun ini dan juga di tahun 2023 mendatang? Oke, kalau tahun ini saya tadi udah jelasin secara singkat. Kalau tahun 2023 kita targetkan pendapatan 3,1 triliun. Itu kita handle volume penjualan batu bara sekitar 2,8 juta ton. Dan volume jasa sekitar 10,8 juta ton. Tapi beberapa pihak mengatakan kalau durian runtuh terkait dengan batu bara ini di tahun 2023, bahkan beberapa waktu lalu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kita tampaknya tidak bisa bergantung lagi nih pada batu bara di tahun depan. Nah, seperti apa sih Anda melihatnya dan juga dampaknya terhadap bisnis perseroan? Oke, jadi kalau RMK Energi agak sedikit beda dari perusahaan batu bara lain ya, karena komponen salah satu revenue utama kita itu adalah di sisi jasa, yang mana jasa ini kita dibayar dengan harga yang fix, harga batu bara naik ataupun turun, kami tetap dibayar fix. Nah, kontribusi dari pendapatan ini sekitar 50% di net profit. Jadi walaupun harga batu bara akan terkoreksi, karena industri ini kan cukup cyclical. Nanti ada saatnya harga naik, ada saatnya harga terkoreksi. Tapi kita ada pendapatan yang memang konstan. Nah, itu yang kita coba kejar. Dari jasa logistik dari itu jasa ya, logistik Pak? tadi itu. Oke, nah kalau kita melihat lagi dari situasi kondisi permintaan batu bara, sebetulnya kan memang harganya cukup volatilitas ya Pak. Ini Betul. sebetulnya apa saja sih tantangan terkait dengan core bisnis yang dihadapi oleh RMKE Energi sendiri? Oke, ya kalau kita salah satu diversifikasinya adalah dengan jasa. Apabila saat harganya bagus, ya kita minta participate di penjualannya juga. Jadi kita bukan cuma profit jasa, tapi kita ada opsi untuk membeli batu bara itu sendiri. Kalau harganya udah nggak gitu menarik, kita akan kembali fokus ke core. Mungkin volume penjualannya tetap akan meningkat, tapi nggak akan signifikan seperti core kita tadi. Nah, lalu seperti apa Anda melihat masa depan dari batu bara? Apakah Anda masih melihat
batu bara ini masih akan menjadi primadona di masa mendatang. Apalagi kita tahu berbagai negara ini sudah menggaungkan green economy begitu, dan juga konsep green energy. Apakah mungkin ke depannya RMK Energy ini juga akan mendiversifikasi bisnis ke EBT atau seperti apa nih Pak Vincent? Nah ini cukup menarik nih, ini topik yang memang lagi hangat dibicarakan ya. Kalau kita ngelihat gini, batu bara sendiri untuk 1 dekade ke depan akan memainkan peran yang masih cukup penting. Ya. Karena dari sisi biaya 1 dan 2, batu bara ini masih cukup reliable dibandingkan dengan source energi lainnya. Kita bisa ngelihat bagaimana harga listrik di negara-negara yang kayak Jerman ataupun negara lain yang banyak pakai energi terbarukan, biaya listriknya cukup tinggi. Nah yang kedua, memang di dalam internal RMK Energy sendiri kami memang lagi melihat 2 tipe ekspansi. Artinya kita ngelihat ada short term expansion, ada long term expansion. Short term ini artinya apa? Sekarang harga batu bara lagi tinggi. Banyak akses-akses yang belum terbentuk. Nah dalam waktu dekat kita akan bikin infrastruktur untuk ini. Tapi memang tren green economy ini nggak bisa kita abaikan. Iya. Itu sesuatu yang memang sooner or later akan mulai Tidak terhindarkan juga. Nah itu yang kita masukkan ke dalam long term strategy. Nah di sini kita sambil lihat opportunity, apakah di komoditas yang lain yang quote and quote lebih green daripada batu bara, ataupun kita masuk ke industri yang lain, entirely lain yang memang lebih green. Jadi secara pendapatan antara green dan non green ini akan balance. Gitu. Oke, artinya memang akan ada sinergi dari segi jangka panjang. RMK Energy sudah terpikirkan untuk mengarah ke sana, tapi untuk saat ini short term memang masih fokus dengan memanfaatkan momentum peningkatan harga komoditas batu bara. Terima kasih atas waktunya Bapak Vincent Saputra, Direktur RMK Energy, sudah bergabung bersama kami dalam Mining Zone.